Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita masuk ke Friday Forum yang keempat ya, di minggu keempat. Sebelumnya kita bicara tentang habitus dari saudara Noviandi. Saya nggak bisa menyimpulkan yang kemarin dan menghubungkan yang sekarang karena minggu lalu juga saya nggak hadir. Tapi pembahasan kali ini tuh penting ya. Penting karena beberapa tahun belakangan kata-kata Islam Nusantara itu bukan hanya sekedar judul buku seperti yang ditulis. Contohnya itu Azumadi Azra, jaringan global dan lokal Islam Nusantara. Tapi udah menjadi pembicaraan di ruang negara. Jadi Kemenak itu sekarang lagi mengkampanyekan Islam yang di Indonesia itu dengan ciri khas yang moderat. Ya, moderat itu juga dicirikan kemudian menjadi Islam dengan kata-kata Islam Nusantara gitu. Selain dia menjadi sekarang di ruang-ruang diskusi negara, Islam Nusantara juga sekarang itu sudah terlembagakan. Jadi kalau di Ciputat itu di sebelah kampus UIN Ciputat itu ada biarkan toko-toko kan. Di situ ada ya, macam lembaga Islam Nusantara gitu. Itu jadi perkembangan Islam Nusantara beberapa tahun belakangan ini memang sangat masif, cepat gitu. Bahkan beberapa tema ICIS itu, Annual Conference of Islamic Studies yang dikelola Kemenak itu sangat terasa sekali kan ke Nusantaraannya itu, tema-tema yang diangkat. Jadi saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Azumadi Azra gitu. Dalam pembentukan Islam di Indonesia sejak awal itu selalu berhubungan kuat dengan konteks global dan bagaimana cendekiawan Muslim atau ulama-ulama Islam di Indonesia itu merespon konteks global itu. Sehingga nanti kalau nggak salah Azumadi Azra menyebutnya kemampuan untuk kesadaran, mengumpulkan kesadaran kolektif tentang Islam di Indonesia itu seperti apa gitu. Ada banyak proses dari Islam Nusantara itu yang bisa kita lihat dari beberapa periode, dan makalah ini sangat bagus untuk menggambarkan bagaimana proses hingga munculnya suatu istilah yang belakangan ini semakin populer lah di telinga masyarakat itu. Bahkan awalnya memang ya harus kita akuin Islam Nusantara ini awalnya itu dicetuskan oleh beberapa ulama NU di Muktamar NU ya. Lalu direspon oleh Muhammadiyah dengan mengeluarkan Islam berkemajuan, tapi tetap Islam Nusantara itu masih yang paling populer di telinga masyarakat. Satu karena dia seperti saya tadi disponsori juga oleh negara, kedua karena ada semacam resistensi di beberapa Muslim Indonesia penggunaan kata Nusantara itu ya Islam gitu kan. Tapi ini yang kita bicarakan di diskusi kali ini. Islam Nusantara itu seperti apa, bagaimana sejarah pembentukannya, dan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam Islam Nusantara itu. Dan kalau bisa kita merumuskan juga apakah Islam Nusantara sudah sangat tepat sebagai identitas Islam di Indonesia seperti apa yang diharapkan oleh negara gitu. Islam yang moderat dan jauh dari paham takfiri. Oke. Forum saya kasih ke Saudara Mulyadi, alumnus UIN Ciputat. Karena masih bingung kan kalau bilang UIN Jakarta, katanya orang Banten protes karena Ciputat di Banten, jadi saya sebut UIN Ciputat. Iya. Oke. Kepada Saudara Mulyadi, sebagai di Mahat Pamong. Iya. Ini Pamong Mahat. Jadi bagi mahasiswi boleh nggak kalau konsultasi? Bisa. Ke Pamong. Bisa. Jadi kalau ada mahasiswi yang ingin konsultasi lagi lebih lanjut tentang gimana Islam Nusantara, itu bisa jumpai Bapak Mulyadi di Mahat. Oke. Kepada Pak Mulyadi, saya berikan, dan
kami mohon untuk ya memberi pencerahan tentang Islam Nusantara kepada kami yang masih baru gitu. Nah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan sedikit mengenai pemikiran Syed Muhammad Naqib Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hayya minna naskuru Allah azza wa jalla allazi qad a'tana ni'matan wa hidayatan katsiran allazi an nastati an najtami' fi hadzal makan al mubarak. Sanian salamatan wa salaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalana minaz zulumatin ila nur minaz jahiliyah ila zamanil islamiyah. Syukran yang saya hormati dosen-dosen, guru-guru saya, ibu yang telah hadir di forum yang sangat luar biasa ini, dan kemudian teman-teman, teman saya, teman kami, teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang telah hadir, dan terima kasih sudah dapat menghadiri ini. Dan ini merupakan suatu momen yang sangat istimewa untuk membangkitkan lagi khazanah pengetahuan, khazanah ilmu pengetahuan yang ada di Nusantara, yaitu khazanah-khazanah seperti kajian-kajian ilmiah seperti ini memang harus digalakkan untuk kemajuan intelektual, untuk kemajuan peneliti, untuk merangsang peneliti lebih mau lagi meneliti dan terus meneliti mengenai prospek pengetahuan yang ada di Nusantara. Hari ini kita akan sedikit melihat bagaimana pemikiran Naqib Alatas sebagai tokoh yang populer di dunia Melayu Nusantara, dan beliau sangat berpengaruh untuk menjelaskan bagaimana pengaruh Islam, bagaimana proses Islam berlabuh di Nusantara sehingga menjadi booming, sehingga menjadi dibumikan di Islam Nusantara, seperti itu. Nah, tidak hanya di internal Nusantara juga, Naqib Alatas juga sangat pengaruh di Eropa, bahkan di kancah dunia, sekolah-sekolah dunia juga mengkaji buku beliau, menelaah buku beliau, meneliti buku-buku dan penelitian beliau. Nah, langsung saja, Islam Nusantara beberapa dekade yang sudah sangat populer. Itu dibumingkan lagi ketika, kalau tidak salah saya, tahun 2015 itu ketika ada lantunan langgam Jawa di Istana Negara. Kemudian di Istana Negara ada lantunan membaca Al-Quran memakai langgam Jawa. Itu riuh semua masyarakat Nusantara. Bagaimana ada yang berkomentar bahwasanya ini bagaimana kita mempunyai konsep membaca Al-Quran sendiri sesuai dengan kaidah yang ada, tapi kenapa pakai dengan langgam Jawa, riuh. Nah, dikomentar oleh Syed Akhil Siraj bahwasanya inilah model Islam Nusantara. Dan pada ulama riuh pada saat itu, intelektual riuh pada saat itu membicarakan sebenarnya kontekstualisasi apa yang dibangun dalam sebuah term Nusantara itu. Ketika melihat disandingkan Islam dengan Nusantara itu, apakah pas? Apakah ini sebagai antitesis Islam Arab ataupun Islam Spanyol atau Islam yang bagaimana lagi, sehingga Nusantara mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, dari berbagai komentar di media massa pada saat itu, ada Zulkhairi, ada Azra, ada Syed Akhil Siraj dan kawan-kawan mengatakan bahwasanya Islam Nusantara itu adalah Islam yang menyesuaikan diri dengan budaya Nusantara. Kita tahu bahwasanya Islam adalah yang ekspor, yang didatangkan kemari, yang didatangkan, ya, bukan datang dengan sendirinya, yang memang didatangkan dengan misi tertentu, yaitu menyebarkan Islam di Nusantara. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana Islam harus menyesuaikan diri dengan problem budaya yang ada di Nusantara. Nusantara sendiri itu adalah Nusa dan Antara. Jadi antara pulau-pulau itu, yaitulah Nusantara. Ya kan, berada di antara pulau-pulau, itulah Nusantara pada saat yang didefinisikan. Dan kemudian ada yang berkomentar bahwasanya Islam Nusantara adalah Islam yang mencirikan nilai, cara pandang, pola pikir dan melihat tatanan budaya yang ada.
Jadi ini lebih kepada konsep bagaimana melihat tatanan tersebut yang semula itu hanya dilihat pada budaya yang ada dan kemudian dilihat pada konsep budayanya. Nah, Zulkhairi membantah hal ini. Misalnya Zulkhairi membantah hal ini, semestinya tidak ada hal embel-embel Islam setelah Islam itu ada embel-embel lagi, tidak. Karena Islam itu tercipta sebagai sebuah rahmatan lil alamin. Itu adalah suatu hal yang final. Zulkhairi tidak boleh ada embel-embel Islam, embel-embel Nusantara, karena itu merupakan dapat mereduksi Islam itu sendiri. Jadi tidak ada keotentikan lagi Islam itu sendiri. Nah, sedangkan Azra berkomentar bahwasanya Islam Nusantara ini adalah Islam yang berflower-flower, artinya yang berbunga-bunga. Berbunga-bunga dalam artian apa yang saya pahami? Bahwasanya sibuk dengan aktivitas religius, sibuk dengan aktivitas, suka dengan aktivitas adat, suka dengan tahlilan, suka dengan hal-hal yang menjerumus kepada kenduri-kenduri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 150, 150. Dan itu adalah Islam Nusantara yang tidak ada di kebudayaan Islam sebelumnya. Ya kan? Tidak ada. Ini kata Azra, ini adalah bunga-bunga Islam Nusantara, bunga-bunga Islam yang berbunga-bunga, yang warna-warni. Di satu daerah berbeda, adat istiadatnya. Di Aceh berbeda, di sana berbeda, di Bali berbeda. Ini kita hargai sebagai sebuah acuan, sebuah bentuk toleransi. Nah, Aqil Siraj hadir sebagai sebagai komentator, saya kira. Hadi Asaid Aqil Siraj, komentator ulung, untuk pada saat itu mengatakan inilah Islam Nusantara. Pada saat itu inilah Islam Nusantara, Islam yang menghargai aspek budaya sebagai budaya, segala budaya yang datang dan dijadikan suatu dan saling menghargai sebagai encanted culture, katanya dalam buku Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara. Dan setelah itu Islam Nusantara dalam pandangan Aqil Siraj juga kita lihat sebagai Islam yang bertanah air, yang berbangsa, yang mencintai negaranya, seperti itu. Nah, masuk kepada Naqib Alatas, sebelum orang-orang ini, sebelum komentator-komentator Nusantara ini, Indonesia khususnya, berkomentar mengenai Islam Nusantara yang booming tahun 2015, pada tahun 1972 teori mengenai Islam Nusantara itu sudah dikemukakan oleh Said Muhammad Naqib Alatas. Ingat, poinnya adalah teori. Teori bagaimana menjerumus kepada Islam Nusantara, yaitu sebuah teori Islamisasi. Ya, sebuah teori Islamisasi. Teori Islamisasi ini menggambarkan semestinya Islam Nusantara itu model apa? Islam Nusantara itu bentuknya apa? Apa muatan di dalamnya? Itu yang perlu dikaji. Makanya jangan terlihat pada sisi Nusantara, mereduksi. Sisi Nusantara ini. Kita lihat dulu. Nah, untuk membantah awal-awalnya, Alatas mengatakan bahwasanya Islam ada sarjana barat seperti Van Lool, Streeck, dan segala macam mengatakan bahwasanya Islam Nusantara ini adalah Islam Hindu, Islam Buddha, yang dimana keberadaannya itu di bawah lapisan tipis peradaban yang sudah ada. Apa buktinya? Buktinya adalah keberadaan candi, pahatan batu. Itu kan merupakan suatu kemegahan, suatu hal yang sangat begitu luar biasa yang ditinggalkan oleh peradaban Hindu-Buddha sebelumnya. Yang dijadikan sebagai prototipe, inilah model sebuah konsep keagamaan Nusantara. Tapi jangan salah, Alatas mengkritik itu. Ketinggian sebuah peradaban, keagungan sebuah peradaban itu bukan berada pada keagungan suatu benda-benda, keagungan suatu hal pada apa zahirnya, tetapi keagungan suatu hal yang terletak di dalam batinnya, dalam konsep jiwanya, dalam konsep metafisikanya, dalam konsep akalnya. Itu dalam konsep sebuah psikologinya. Itu yang menyebabkan keagungan yang betul, karena bersifat terus-menerus. Contohnya Islam hari ini, ya, terus-menerus dia model Islam Nusantara, terus-menerus. Sedangkan Hindu-Buddha sudah berakhir masanya untuk menjelajahi, mengekspansi Nusantara. Nah,
hal-hal yang seperti ini, apa buktinya? Kata Alatas, Islam yang ada di Nusantara ini melalui konsep Islamisasi, yaitu di mana ini merupakan proses pengislaman, pembumian keislaman, transfer keislaman. Ini adalah sebuah konsep di mana Islam yang berdasarkan kepada sufisme. Itu adalah goal. Ya. Alatas mengatakan Islam Nusantara yang dikatakan Nusantara itu sebenarnya itu merupakan sebuah konsep sufisme. Sebuah konsep yang dibangun atas metafisika sufisme. Sebuah konsep yang dibangun atas konsep wujud, wahdatul wujud, wujudiyahnya sufisme. Bentuk apa? Seperti apa? Misalnya, apa buktinya? Kita tahu bahwasannya di abad-abad ketika Wali Songo itu datang, bahkan sebelum Wali Songo banyak tersebar teks-teks yang menyemus kepada penyebaran konsep-konsep beriman kepada Allah. Nah, di sini konsep wujud yang bermainkan. Bagaimana menceritakan wujud, bagaimana menceritakan hal-hal yang menjerumus kepada metafisika pada saat itu. Nah, di Nusantara sendiri sudah ada metafisika itu. Nusantara sibuk dengan agama-agama Nusantara ini sibuk dengan retorika dewa-dewa, sibuk dengan dongeng-dongeng, syair-syair, seni-seni. Nah, makanya ketika masuk Islam ini sangatlah sesuai, sangatlah balance dia dengan apa yang ada metafisika di Nusantara. Nah, contohnya adalah adanya risalah yang banyak tersebar, yaitu risalah ilmu tasawuf, konsep syariah Islam, dan sebagai pembanting dari dongeng-dongeng Hindu-Buddha. Jadi risalah-risalah ini tersebar di Nusantara. Jadi itu sebagai sebuah bentuk untuk penyebaran, sebagai sebuah islamisasi, sebagai sebuah tandingan lah dengan hal-hal yang ada di Nusantara pada saat itu. Terusnya yang kedua adalah konsep tentang wujud. Konsep tentang wujud yang ditanamkan oleh sufisme itu sangat berpengaruh dengan Hindu-Buddha. Sangat berpengaruh dengan masyarakat Nusantara. Sedangkan konsep Hindu-Buddha yang ada, konsep dongeng-dongeng seperti itu diganti oleh ulama sufi menjadi sebuah konsep metafisika Islam, sebuah konsep wujudnya Allah secara utuhnya Islam, seperti itu. Jadi terkikislah karena konsep dongeng Hindu-Buddha, konsep agama Hindu-Buddha setelah direduksi oleh para raja sesuai dengan keinginannya. Kalau seandainya rajanya kecenderungan kepada seni, ya senilah dia. Ketika kecenderungan kepada alat-alat yang menjerumus kepada bangunan-bangunan, ya bangunan-bangunanlah dia. Karena raja pun tidak paham dengan aspek metafisika Hindu-Buddha menurut Alatas, seperti itu. Jadi Hindu-Buddha datang ke Nusantara sebenarnya mencari tempat sunyi untuk bersemedi. Itulah konsep Hindu-Buddha. Dia bukan agama untuk mempengaruhi orang, mempengaruhi untuk mengajak, tapi sebagai agama semedian. Ya, yang ketiga adalah dikarenakan konsep wujud ini dibangunlah sebuah rasionalitas yang religius sehingga berpengaruh kepada psikologi, pengaruh kepada cara pandang, mempengaruhi kepada rasionalitas orang Nusantara, sehingga ini sangat berpengaruh. Nah, contoh lain adalah kita buktikan katanya Islam toleran. Islam Nusantara adalah Islam yang toleran, Islam yang majemuk, Islam yang menghargai, Islam yang parsipatoris, dan Islam yang bersifat lemah lembut, sabar dan segala macam. Ini dari mana konsep ini? Dari mana konsep ini? Konsep ini berakar pada konsep Islam sufisme. Di mana Islam sufisme kita lihat Islam yang toleran, Islam yang sabar, Islam yang tawadu. Seperti itu. Jadi konsep yang dibangun pada saat ini adalah Islam yang berdasarkan kepada sufisme. Itu tidak lain. Itu menurut pandangan sudut pandang Alatas. Makanya konsep islamisasi itu merupakan gambaran kemudian untuk menyebarkan Islam, prototipe Islam Nusantara. Nah, kemudian adalah hal-hal yang di dalam konsep sufisme itu, wujud itu terkandung di dalamnya ontologi, kosmologi, dan psikologi. Nah, untuk menjelaskan hal itu, maka dibutuhkan konsep-konsep sufisme untuk menjelaskan hal-hal apa yang dapat
mereduksi hal-hal apa yang dapat menyingkirkan pemikiran-pemikiran orang-orang Nusantara untuk supaya hilang dan terkikis semuanya mengenai mengenai konsep Hindu-Buddha. Nah, setelah adanya Islam yang berdasarkan Sufisme, kita lanjut kepada bagaimana Islam Sufisme ini masuk ke dalam hal-hal yang masuk ke dalam jiwa masyarakat Nusantara yang pada saat itu sudah terkungkung dengan hegemoni Hindu-Buddha. Nah, masuknya adalah melalui budaya. Yang pertama melalui budaya masuknya. Jadi budaya Nusantara itu ada mengagungkan guru, ada ziarah kubur, budaya, ada ziarah hal-hal yang memang bersifat sakramen-sakramen. Itu masuk Islam. Diajarkan, makanya konsep-konsep pesiju, konsep-konsep tahlilan seperti itu adalah tahlilan itu yang dibaca itu adalah kitab-kitab. Isi-isi kitab Vedanta, isi kitab Bhagavad Gita dan segala macam itu isi-isinya dibaca semua. Sekarang masuknya Islam, tradisi itu tidak dihilangkan, tetapi worldview-nya yang dihilangkan. Yang tadinya 1, 2, 3 yang dibaca meratapi nangis-nangis segala macam, ini dibaca dengan ayat-ayat Al-Quran. Worldview-nya. Jadi sudah diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, diisi dengan pujian-pujian kepada Nabi, diisi doa-doa yang memang itu Islami, sangat Islami konsep Sufisme. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwasanya itu bukan Hindu-Buddha, bukan. Kalau seandainya konteks Nusantara, kita harus kembali kepada Hindu-Buddha. Konteks Nusantara. Makanya tujuhan itu segala macam yang kemudian ada penyembahan segala macam diganti dengan kenduri. Penyembahan itu dimasak bersama kenduri. Itu dimasuk oleh Islam, diislamkan. Itu menjadi sebuah konsep worldview-nya. Oke, worldview-nya dimasukkan sehingga berubahlah tatanan masyarakat yang tadinya sibuk dengan Vedanta Hindu-Buddha kemudian menjadi sebuah konsep Islam yang utuh. Oke, yang kedua adalah mitologi. Oke, mitologi. Nah, kemudian ada mitologi. Mitologi itu sama dengan mitologi. Kita ada kesamaan mitologi antara mitologi Hindu-Buddha dengan Islam itu sama. Tapi ketika datang Islam dengan konsep Sufisme, mitologi itu dibuat menjadi suatu hal yang memang tatanannya, metafisikanya itu menjadi metafisika itu vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kepada simbol. Ukiran-ukiran itu diganti dengan ukiran yang lebih kepada ukiran-ukiran pahat-pahat batu, lukisan-lukisan di batu itu diganti kepada kaligrafi Islam. Diganti kepada konsep yang menjumus kepada tekanan psikologisnya. Yang kemudian adalah Islam Nusantara dapat mengukuhkan keyakinan dan kepercayaan bersifat tidak memaksa. Artinya dia konsep berdakwah, konsep yang membimbing masyarakat, menyadarkan masyarakat dengan konsep dakwah, bukan konsep perperangan, kekerasan, baik hal-hal yang menjerumus kepada hal-hal kekerasan dan violence lainnya. Dan kemudian dari konsep itulah, konstruk itulah, maka bermuara pada konsep wujud. Dari wujud ini, konsep wujud metafisika sufi bermuara kemudian intelektual itu menjerumus kepada wujud, agama menjerumus kepada wujud, dan budaya itu sudah tidak lagi kepada hal-hal yang bersifat mistisismenya Buddha, tapi menjurus kepada hal-hal yang lebih Islami. Nah, untuk itu maka term Islam Nusantara itu sebenarnya jangan dilihat kepada aspek zahir, tapi lebih lihat apa yang terkandung dalam Islam Nusantara. Karena term itu tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh kan apa yang ada di dalam psikologi masyarakat Nusantara, apa yang ada di jiwanya masyarakat Nusantara. Segala macam apapun yang terjadi agama pada saat ini adalah sebuah manifestasi Sufisme. Nah, satu hal lagi adalah ketika ada Islam Nusantara ini sudah dipersiapkan oleh ulama sebelumnya. Nah, ketika ada Islam sekuler masuk, kita bilang Islam Wahabi ataupun segala macam itu masuk.
pengembangan sekulerisme, liberalisme dan segala macam masuk, itu ditolak oleh Islam Nusantara karena Islam Nusantara sudah kental dengan konsepnya. Makanya itu terpental biasanya. Kita lihat tidak ada boleh hal-hal pakai celana atau segala macam yang konsep-konsep yang memang ke Arab-Araban seperti itu terpental di sini. Karena Nusantara mau tidak mau inilah konsep Islam Nusantara. Ya model bajunya seperti ini, model cara berpakaiannya seperti ini. Nah, kalau seandainya masuk lain agak sedikit aneh memang yang maaf kata yang bercadar segala macam ini merupakan sebuah bukan model Islam Nusantara. Model Islam Nusantara model seperti ini ya, warna-warni, flower, ya kan, berflower warna-warni. Tidak ada hal-hal yang menjerumus kepada model Islam Arab. Semestinya kita bangga dengan Islam Nusantara, dengan model kita sendiri. Jadi ada bangunan epistemologis terhadap jiwa kita. Inilah identitas Nusantara. Seperti itu. Sehingga kita pun bisa disegani. Masyarakat Nusantara dengan identitas Islam juga dapat disegani ke dunia luar. Nah, rekomendasi di sini bahwasanya memang harus ada mata kuliah khusus yang menjerumus kepada Islam Nusantara itu. Harus ada, karena banyak sufi-sufi Nusantara itu yang memang harus kita lihat. Banyak kajian ini sebagai khazanah kita, sebagai studi kita untuk memberikan wawasan Nusantara kepada mahasiswa-mahasiswa supaya mereka juga bangga dengan rupanya khazanah Islam Nusantara kaya. Dan bahkan jangankan kita, orientalis pun mengatakan banyak studi kembali mengungkap kembali khazanah Islam Nusantara. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih kembali kepada moderator. Pesan terakhir, kalau bisa mata kuliah Islam Nusantara. Ya. Tambah SKS. Iya, bilang gitu. Jadi pembicara kan juga nambah SKS. Tapi ya di UIN itu, UIN Jogja itu jadi prodi ya. Prodi Islam Nusantara gitu. Di kampus NU juga beberapa itu nggak salah itu juga udah jadi prodi juga. Jadi memang pembahasan Islam Nusantara itu seperti yang saya bilang di beberapa tahun belakangan ini terus mengalami peningkatan. Tidak hanya dalam level teori di buku-buku, tapi juga udah jadi pembicaraan negara. Bahkan ada lembaga gitu. Oke, saya akan memberikan kesempatan 3 pertanyaan. Oke. Mungkin pertama dari Komentar. Sebenarnya enggak ada komentar. Kita relax saja. Diskusinya itu. Oh iya. Boleh pertanyaan, komentar semua relax saja. Mungkin dari Pak Nasir. Pak Nasir jawab ya. Catatannya panjang. Sibuk Allah memberi pahala. Ya, harus saya bantah. Ya. Pertama Pak Nasir. Siapa kedua? Boleh. Pak Noviandi. Ketiga perempuan. Ini supaya ada Nusantara kan. Nusantara kesannya gender. Perempuan dulu Pak Kausna. Keempat baru Bung Alka. Oke, kepada Pak Nasir. Kita relax saja, jadi nanti boleh sautan Pak. Jadi bisa Bapak. Karena tegang udah tadi malam. Sorry Yodi ya. Mudah semua Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YouTube Pak. Gak apa-apa ya. Saya ada yang bermasalah kan? Enggak ada. Karena istilah free day ini memang tegang istilahnya. Kalau istilah malam Jumat itu agak sedikit penuh berkah. Tapi kalau istilah free day itu biasanya pilih mantu, makanya selalu tegang. Baik, terima kasih moderator yang saya hormati, Pak Mulyadi sebagai narasumber dan Bapak Ibu sekalian sebagai peserta diskusi. Saya terus terang sangat senang dengan forum ini. Tapi baru hari ini bisa datang dan insya Allah saya akan terus ikuti ini ke depannya. Karena dari forum diskusi seperti ini akan lahir banyak hasil-hasil ya sebagai ilmuwan. Dan ilmu tidak mungkin berhenti dari diskusi. Karena saya pikir
Pak Mulyadi tidaklah tersangka pada hari ini dalam diskusi. Beliau sudah menawarkan pemikiran atas tentang Islam Nusantara. Sebenarnya kalau Islam Nusantara yang hari ini dikembang, dimunculkan, sesungguhnya menurut beliau Al-Atas sudah memperbincangkannya tahun 72 ya. 92 beliau sudah menyampaikannya. Baiklah, saya pikir ini sebagai sebuah wacana diskusi. Insya Allah nanti akan melahirkan beberapa karya ilmiah lagi berikut untuk didiskusikan. Karena sesungguhnya menurut hasil bacaan-bacaan saya, istilah Islam Nusantara ini adalah bagaimana sikap orang-orang yang membawa Islam di Indonesia, kemudian beradaptasi dengan apa yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Dan kalau perbincangan ini sebenarnya jauh sebelum 1972, perbincangan Islam Nusantara sudah terjadi. Itu pada saat pertama sekali Islam masuk kemari dan harus bagaimana ya Islam dikembangkan, dan kesimpulannya tetap dua. Ada satu, ingin bagaimana Islam itu dibawa, diamalkan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tapi ada tetap satu kelompok itu ingin bertahan, mempertahankan originalitas Islam, sehingga tetap terjadi belahan dua ini. Apakah di Indonesia kemudian dibelah menjadi istilah NU dengan Muhammadiyah? Saya bisa begitu, tapi sekarang sudah belahannya banyak sekali. Bukan hanya lagi NU Muhammadiyah, sekarang sudah ada lagi muncul istilah-istilah baru ya, ada Wahabi, Salafi, ya, Sunnah, dan lain-lain istilah ya. Swajah ya, Sunnah wal Jamaah gitu ya. Lalu Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya orang NU, bukan hanya orang Muhammadiyah. Muncul lagi identitas baru ya, Wahabi, Salafi. Karena ini pun kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang seperti ini coba kadang-kadang terus terjadi perubahan-perubahan. Saya melihat cenderung bahwa Al-Atas ini, saya ingin nanti ada konfirmasi dari pemakai, karena saya tidak banyak tahu tentang pemikiran beliau. Saya lebih melihat beliau menyoroti Islam perspektif Sufis ya, yang tadi ada istilah membaur dan ingin bertahan ya dari kelompok. Jadi Al-Atas mengatakan Islam yang bagus itu kesimpulan makalah adalah Islam yang membaur, tapi dalam konteks sufi. Sungguhnya kalau kita bicara ini sudah banyak bacaan-bacaan yang bisa kita baca. Dulu pernah disertasinya Prof. Syahrin Harahap itu, coba dibaca nanti disertasi beliau tentang istilah sekularisme, tulisan Toha Husin. Menurut Toha Husin, beliau Toha Husin juga sudah pernah bicara tentang apa dalam penelitian yang diteliti oleh Prof. Syahrin waktu masih S3. Sana juga disampaikan istilah sekularisme. Istilah sekularisme itu Toha Husin ingin mengatakan mendudukkan, mensakralkan sesuatu yang sakral dalam Islam dan tidak mensakralkannya, memang tidak sakral. Karena beliau melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak sakral dalam Islam disakralkan. Yang tidak sakral disakralkan, yang sakral malah tidak disakralkan. Saya melihat Toha Husin ingin coba menjaga mana nilai-nilai Islam yang sakral, mana sebenarnya bisa dikembangkan. Pak juga ya, Toha Husin saya lihat begitu dari disertasi Prof. Syahrin. Juga dulu pernah kita mendengar istilah, ini tahun-tahun ya 70-an, kita masih pernah mendengar istilah. Jadi ada dalam dunia sufi, mungkin itu yang tadi makalah sampaikan, ada dalam dunia pendidikan, ada dalam dunia hukum, ya, ada dunia politik. Ini dua kubu ini tetap berkembang, antara Islam yang ingin mempertahankan Islam yang orisinil dengan ingin coba membaurkan Islam dalam konteks dakwah tadi, bagaimana supaya Islam bisa berkembang Nusantara. Dalam dunia pendidikan, kalau kita mendengar dunia hukum, kita juga melihat ini. Mungkin kita dunia hukum yang paling banyak sebenarnya. Kalau kita mau baca tulisan Sahal, ya, Sahal Mahfud, almarhum ya, sudah meninggal ya, Sahal Mahfud ya. Kiai Sahal ya, kecil-kecil, mantan ketua MUI. Ya. Beliau juga kan banyak menulis tentang ada istilah fikih Indonesia, fikih sosial, ya. Ini juga beliau menawarkan juga konsep bagaimana hukum Islam Indonesia itu bisa beradaptasi dengan masyarakat Indonesia.
yang sudah tidak sama lagi dengan masyarakat asal Islam itu datang. Kesimpulannya seperti itu. Sehingga kemudian dalam dunia hukum pun terbelah dua juga. Nah, ya kan? Dalam dunia politik kita juga pernah mendengar, kalau kawan-kawan ada pernah ikut itu baca Nurholis Majid itu pernah dulu mencetuskan ya Pak Algar ya, apa namanya, ketika beliau bicara tentang Islam substantif ya, Islam substantif, Islam yes, partai Islam no ya. Dan ini juga berpengaruh kepada produksi hukum di Indonesia dalam kaitannya Islam. Prof. Pakar pernah itu menulis dalam satu buku, pernah satu dekade di satu masa di Indonesia di mana Islam masuk di dunia politik dengan tidak membawa simbol Islam, gitu ya, tidak membawa simbol Islam. Produk-produk hukum yang dilahirkan sebenarnya itu produk hukum Islam, tapi disembunyikan dalam simbol-simbol yang tidak menunjukkan identitas Islam. Baru kemudian berani masyarakat Indonesia memunculkan identitas itu pada tahun 80-an dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7/89 tentang peradilan agama, gitu ya, ya. Kemudian tahun 89, 90 terjadi Islam Lokakarya dengan Digata Sele Ijmi, lalu melahirkanlah produk kompilasi hukum Islam. Lahirlah istilah Islam. Ya. Di dalam dunia politik juga seperti itu, dalam dunia hukum juga begitu, gitu ya. Dalam dunia hukum dulu juga pernah masa Belanda ada seorang pakar ya yang terus dinamis teori ini ya. Yang pertama kali di hasil penelitian SNOC ya di Indonesia termasuk di Aceh. Teori resepsi ya, teori resepsi itu menarik. Bagaimana pergulatan hukum hukum Islam dengan adat di Indonesia. Jadi ini terus terjadi perdebatan teori tentang teori resepsi dan SNOC ini yang menyebut bahwa di Indonesia hukum Islam tidak berjalan, yang berjalan itu hukum adat. Dan hukum Islam itu ada nomor 2 di Indonesia, setelah hukum adat nomor 1 ya. Lalu kemudian lahir teori yang membantahnya, siapa ya? Hazairi ya. Hazairi melahirkan teori resepsi contrario ya, yang menyebut kebalik itu si SNOC itu kata dia. Ya, hukum adat yang nomor 2, hukum Islam nomor 1. Ini bisa diteliti nanti teori resepsi ini di Aceh masih berlaku, hasil penelitian saya terakhir masih berlaku teori SNOC itu. Teori Hazairi tidak teori Hazairi tidak betul. Di Aceh juga hukum adat masih hidup, artinya yang tumbuh dari masyarakat itu adalah hukum adat bukan hukum Islam. Lalu muncul lagi teori belakangan, ada teori resepsi apa? Kompleksio, ada teori resepsi, exit, macamlah teori yang lahir. Ini semua juga terjadi, Pak, menurut saya adalah karena terjadinya pembauran antara Islam orisinil, keinginan untuk menegakkan Islam yang orisinil dengan Islam yang bisa dikembangkan itu. Saya setuju dengan Pak Atas kalau memang begitu kesimpulan yang sampaikan Pak Mul tadi. Hari ini orang lebih suka Islam Nusantara itu daripada Islam orisinil. Karena Islam orisinil yang dimunculkan itu pasti ditolak. Cobalah Bapak bicara hari ini melarang tahlilan, maka kita dianggap asing di negeri ini. Tapi kalau Bapak pergi ke tahlilan, pasti dianggap itulah kaum Islam Nusantara. Padahal waktu dicari di mana dalilnya, ya, sanadnya, ya, mata rantai sejarahnya sampai ke tradisi Islam dari masa Nabi tak jumpa kita. Ini saya pikir ini suatu ingin saya sampaikan dalam forum yang sangat berbahagia ini ya. Tapi saya ingin mengatakan kalau begitu Al-Atas hanya menyoroti Islam Nusantara dalam perspektif sufi saja. Dia tidak melihat sisi yang lain. Apa begitu? Ini saya pikir kita kembalikan kepada Bapak Mul yang sudah banyak membaca dan menelaah tentang pikiran Nafik Al-Atas ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Saya pikir tadi saya menunggu kata-kata Pak Nasir sebenarnya. Saya menunggu ini nggak benar ya Nusantara. Nanti itu kedua. Oh, itu yang kedua. Itu kedua. Masih ditunggu jawabannya. Karena memang bukan apa-apa Pak. Saya sebenarnya sepakat dengan Pak Nasir. Karena di diskusi terakhir itu ada yang mengungkapkan kalau Allah itu susah pula buat
nyusun-nyusun pahala manusia ini yang disuruh salah Bingung. bingung apa gitu kan. Tanda petik. Tapi itu ini Pak diplesetkan oleh teman-teman di tempat lain. Ya ini saya sampaikan tadi sama Bapak. Ya. Makanya saya tunggu Bapak menolak Islam Nusantara. Tapi ini menarik, saya pikir apa yang disampaikan oleh Mulia ini kesempatan yang bagus menyampaikan tentang Islam Nusantara. Salah satunya Said dalam pandangan Said Muhammad Arif Alatas. Awal saya bilang ke Mulyadi, kapan Alatas ini ngebahas Islam Nusantara? Yang dia bahas kan Islamisasi ilmu, mencari-cari ilmu lalu pasang-pasangin ayat. Begitulah jeleknya pandangan saya terhadap Alatas. Ini ada ilmu biologi, ayatnya apa yang cocok? Saya pikir kayak gitulah Islamisasi ilmu. Tapi setelah saya dengar dan saya baca, memang setahu saya Alatas ini cenderung ke kajian ke tasawufnya. Dalam satu kajian saya pikir kekuatan Islam itu ada dalam ruang metafisik. Kalau Muhammadiyah itu duluan hadir, mungkin kami bagi bagian kader dari Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu duluan hadir, mungkin agama ini menjadi kering. Setelah salat nggak ada zikir, setelah salat nggak ada selawat, yang salat berangkat, gitu kan? Seperti yang disuruh begitu saja berangkat. Gitu. Jadi kenikmatan orang dalam beribadah ini menjadi sepi. Seiring dengan apa? Seiring dengan masuknya ajaran, seiring dengan melawan arus budanisasi atau hinduisasi yang terjadi di Aceh. Jadi masuklah ruang mistisisme ini untuk mengganti ruang-ruang itu. Ruang-ruang itulah yang mampu mengusir pemahaman-pemahaman itu sehingga mereka merasakan mistisisme dalam Islam itu menjadi lebih kuat ketika mereka dalam Islam. Jadi ruang mistisisme ini menjadi semangat orang-orang Aceh dalam berperang, dalam kandungi, dalam merayakan sebuah kemenangan, dalam kesedihan, dalam apapun. Ini tidak selalu menjadi sebuah kekalahan, tapi semua diisi dengan kemenangan. Tidak, saya melihat Nakib melihat semangat mistisisme ini itu hadir dalam Islam Nusantara. Tapi saya pikir ini sudah cukup masanya. Islam Nusantara ini sudah cukup masanya. Ruh Islam Nusantara itu sudah cukup. Dia harus berganti dengan Islam yang bersih, Islam yang normal, Islam yang substantif. Tidak berada lagi dalam ruang simbol. Orang harus sibuk, ya mungkin harus tegaskan. Orang harus sibuk ngurusin maulid, orang harus sibuk ngurusin itu Islam Nusantara kan. Kalau orang ngurusin yang ngurusin saja. Tapi maksudnya tidak lagi berada dalam ruang ini. Itu sudah cukup, ruang itu sudah cukup. Dan ruang itu harus kita tutup. Karena semangat orang Islam untuk berislam itu sudah sangat tinggi. Terlepas dengan efek 212, saya pikir efek 212 bukan ingin menguatkan Islam Nusantara, tapi ingin menghancurkan Islam Nusantara sebenarnya. Tapi saya tidak berada dalam ruang menghancurkan ruang Nusantara dalam barisan 212. Tapi Islam itu harus dikembalikan pada ruang Islam yang sesungguhnya, yang selama ini selalu didikte dengan ruang mistisisme ini. Tadi pagi saya ditelepon oleh mama angkat saya dari Nagan Raya. Beliau bilang ini ada masuk tasawuf. Salah satu pengantarnya itu adalah salah satu syekhnya itu adalah Abu Amran Wali. Jadi salah satu cara zikirnya itu nama zikirnya adalah Ratib Seribe. Kalau diterjemahkan adalah apa ya? Ratib 1000. Itu tasbih 1000 ya, bertasbih dengan 1000 kali kan. Bertasbih atau berzikir, zikir 1000, Ratib 1000. Lalu bagaimana cara ininya? Kata mama saya itu bilang, jadi sebelum kita ratib itu kita harus bawa selendang atau kita laki-laki harus bawa apa namanya? Surban. Kayak reda. Itu kita harus tutup dengan ratib. Ketika meratib itu yang ada dalam bayangan kita itu adalah Abu Amran. Harus ada dalam bayangan. Ketika kita yang ada dalam fokus bayangan kita itu Abu Amran. Kebetulan mak saya ini bukan Muhammadiyah lagi, tapi bilang ini bukan kami. Kalau seperti itu bukan kami. Lalu mereka konfirmasi langsung ke Abu Amran, karena Abu Amran dengan Nagan Raya ke sana itu jalannya sekitar 45 menit lah ke pesantren beliau. Mereka pergi ke Islami Mekah. Kalau tidak salah pasarnya Islami Mekah, ke Islami Mekah beliau tanya, apa betul caranya seperti ini? Kata tidak seperti itu, nggak ada seperti itu. Saya bilang ke teman saya,
itu mah yang jelaskannya itu masih pemula. Seharusnya yang seperti itu dijelaskan kepada tingkat-tingkat khalifah. Di sana ada istilahnya khalifah. Nah, seperti tingkat khalifah tidak bisa menjelaskan itu pada pemula. Kalau pemula ya nolak yang seperti itu. Tapi apapun itu bentuknya, saya pikir tidak seperti itu. Karena ada istilah cerita dari mereka itu pada suatu saat nanti ketika kita akan kembali ke alam mahsyar. Ke alam mahsyar itu kita akan dihadapkan dengan laut yang sangat luas. Seorang syekh berkata, bisakah engkau lewat? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, peganglah tangan saya, engkau bisa lewat. Kenapa harus pegang tangan syekh? Kan ada Allah. Allah itu tidak ada kalau tidak ada aku. Artinya kalau tidak ada perantara syekh, kamu tidak akan berjumpa dengan Allah. Itu pemahaman itu sudah selesai. Sudah selesai seperti itu. Jadi Nusantara yang spesies seperti itu menurut saya itu sudah selesai. Di Jawa kah, di Aceh kah, itu sudah selesai seharusnya. Kita masuk ke era Islam yang sesungguhnya. Tapi kita tidak bisa memungkiri sejarah Islam itu maju dengan metafisis mistik. Mistisisme Islam itu kuat di masyarakat itu karena mistik. Siapa sanggup berperang dengan pasukan Aceh cuma 1000 melawan Belanda yang pasukannya sampai 3000 yang alatnya sangat luar biasa, dan itu bisa dimenangkan oleh orang Aceh. Itu kan kekuatan mistik yang luar biasa yang mempengaruhi jiwa mereka untuk bisa berperang. Tapi itu sudah selesai. Hari ini adalah era pertaruhan, era di mana masuk boleh dengan zikir ya Pak ya. Seperti itu kalau saya memancing Pak Nasir mungkin. Positivistik ya? Positivistik harus sudah masuk. Positif. Karena era religiusitasnya sudah ada dari kita. Dulu era religiusitas itu nggak ada di kita. Kita masih meragukan era religiusitas. Hari ini positivistik sudah menjadi ruang pemahaman keilmuan yang real. Saya pikir seperti itu. Positivistik perlu ya untuk kan ada masa takwin, dan seterusnya kan. Ada takwin perkanungan syariat Islam. Kalau dulu ini tidak perlu dikanunkan oleh Islam, tapi saat ini harus dikanunkan, dipositifkan. Saya pikir itu masukan kecil. Saya pikir bukan pertanyaan, Pak Mun bisa menanggapinya dari sisi yang lain. Baik. Ya, Ustadz Nasir yang telah banyak berkomentar mengenai bagaimana proses Islam itu menyesuaikan dengan budaya, dan kemudian ada balancing antara mau tidak mau ya Islam harus menyesuaikan budaya. Al-Atas juga berbicara demikian. Al-Atas juga ini dalam Islam, dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Jadi di dalam buku yang memang saya coba telaah itu teliti sedikit mengenai pemikiran Al-Atas, memang mau tidak mau Islam ini ekspor. Dia datang, ya kan? Datang dan kemudian melihat suatu tataran Melayu ini sudah sangat mistiknya sudah sangat parah mengenai Hindu budaya, memang kacau pada saat itu. Kacau, amburadul, dan kemudian ini sudah nggak jelas lagi mana aspek metafisikanya. Metafisikanya mana? Aspek tauhidnya ada mana? Aspek yang menjerumus kepada konsep ketuhanannya mana? Sudah nggak kacau nih, udah amburadul semuanya. Sehingga ini kesempatan Islam ingin mengembalikan supaya memang aspek metafisikanya lebih unggul. Dan kemudian caranya bagaimana? Tidak mungkin dengan cara langsung, tetapi dengan cara seperti itu. Dia harus masuk melalui budaya. Nah, seni misalnya seperti seni perwayangan ataupun apa kan, itu pada dasarnya kan itu menceritakan masalah Hindu, menceritakan masalah dewa-dewa, tetapi diganti dengan sejarah Nabi. Diganti dengan sejarah Nabi. Ada Nabi ini diganti, walaupun gambarannya seperti itu. Itu tidak dihilangkan, tapi diganti worldview-nya dengan sejarah Nabi. Sejarah Samson. Ada yang mengatakan mereka Samson itu Nabi pada saat itu. Nabi apa? Nabi Khidir kalau nggak salah. Pokoknya diganti. Hal-hal ini yang dimainkan. Sehingga pada saat ini kelestarian budaya itu mau tidak mau tetap akan ada. Tetapi worldview di dalamnya sudah berbeza dari yang semula. Nah, begitu juga dengan konsep tahlilan ataupun dengan apa. Ya, Pak Ustadz, Al-Atas berbicara demikian. Saya kira kesimpulan yang saya sebutkan bahwasanya Islam bagaimana menyaring, kemudian menghilangkan yang memang kira-kira hal itu perlu dihilangkan.
Seperti itu, seperti menghanyutkan apa di itu. Itu kan di Nusantara udah mulai berkurang. Walaupun nanti ketika masuknya terakhir abad ke-17 ke atas, masuknya kolonialis, itu memang masih ada, tidak tersebar sebenarnya, kan Nusantara ini begitu luas. Seperti itu. Nah, yang dikatakan Pak Nasir, Al-Atas berbicara seperti itu. Nah, kontekstual yang dibicarakan sufisme, ya mistik. Al-Atas sangat terpengaruh dengan buku yang dia karang yang mengenai The Mysticism of Hamzah Pansuri dan The Hujatul Siddiqnya Al-Niri. Itu dari situlah saya kira itulah dikembangkan model-model Islam Nusantara. Dilihat dari cahaya-cahaya mistik, larut dengan pergulatan mistik. Al-Atas mengangkat itu menjadi sebuah teori yang dikatakan sebagai Islamisasi dan kemudian menjadi sebuah prototipe, yaitu bentuk Islam Nusantara. Dan kemudian Bang Novi bahwasanya ya sudah selesai, tapi menurut saya tidak ada kata selesai dalam kajian ilmiah. Kalau seandainya kajian ilmiah selesai, berarti kalau menurut saya Bang, kalau tidak selesai, karena memang masih ada kontroversi. Anda sendiri mengatakan tadi cerita dengan ibu Anda mengatakan bahwasanya ya seperti ini, harus pakai sorban, harus ada bayangan syekh seperti itu. Sedangkan yang lain tidak. Tidak seperti itu. Nah, di ulama itu tidak. Itu kan artinya masih ada perdebatan yang terus berlanjut. Saya kira ini merupakan sebuah khazanah Islam Nusantara yang terus ditelaah. Ini merupakan tugas kita untuk melurusnya. Dari apa? Dari konsep sufisme yang memang sangat diagungkan di sini, sangat diagungkan dalam Nusantara. Itu kita harus luruskan konsep sufisme yang bagaimana yang diajarkan dalam konsep-konsep zikir, dalam konsep-konsep zuhud, dalam konsep-konsep menyendiri sufi itu harus kita luruskan. Kepada positivistik, oke. Kalau seandainya menurut saya berkomentar sedikit ya Bang, abang senior ya gitu. Tapi saya kira masih perlu ada perdebatan. Karena dengan adanya perdebatan tanpa stop ini membuat khazanah intelektual kita semakin maju, semakin berkembang. Itu mau tidak mau, ini sebuah hal yang tidak bisa dipungkiri. Ini menjadi identitas masyarakat Nusantara. Identitas ini tidak bisa dirubah. Apapun kemanapun kita keluar, tetap bicara identitas sendiri. Apapun kemanapun, tetap worldview kita adalah Islam. Model seperti ini. Tidak boleh, harus tazim kepada ulama. Kritik ulama nggak boleh. Harus tazim kepada ulama, harus tunduk kepada ulama. Kita ulama nggak boleh. Walaupun sekalipun ulama itu ada kekhilafan pada dirinya sendiri. Tetapi kita sudah tazim. Inilah konsep sufisme. Kita sabar, tunduk. Seperti itu. Patuh, taat. Itu adalah konsep yang dikembangkan sufisme. Saya kira ini bukan hal yang baru. Tetapi ini harus memiliki suatu keberlanjutan. Nah, kemudian bagaimana penggagas utama? Kalau penggagas utama, banyak penggagasnya. Islam Nusantara siapa yang muncul? Kita nggak tahu. Ini sudah ada muncul. Ada Aki Sirot juga menggagas. Al-Atas juga. Al-Atas dia tidak menyebutkan ini suatu pola Islam Nusantara. Tetapi ini sebuah tesis yang saya temukan dari penelitian ini. Bahwasanya inilah model Islam Nusantara, model Islam Sufisme. Yang mengambil akar tengah benang merah bermuaranya pada konsep teori Islamisasi. Ini dia. Konsep Islamisasi itulah yang menjembatani kemudian jadinya Islam Nusantara. Polanya Islam Nusantara. Jadi tidak ada Islam Nusantara, tidak ada teori, tidak ada makna, tidak ada pun. Tapi konsep Islamisasi ini dapat menyelesaikan problem Islam Nusantara. Sehingga kita sadar bahwasanya Islam Nusantara, ini modelnya. Dari mana berangkatnya? Dari ini. Maksudnya ingin dimurnikan, itu yang berat sebenarnya. Seperti kata Pak Nasir itu, tidak bisa dimurnikan. Kalau dimurnikan, misalnya konsep kita mau cari di mana itu tahlilan itu, nujuhan itu, 40-an, 100-an, mau cari di mana? Tidak ada rujukan yang otentik. Nanti kalau kita cut itu, Wahabi dibilang. Iya. Wahabi dibilang. Sab kita bilang nggak boleh tahlilan hanajak mau belut segala macam. Itu sudah Wahabi. Ya kan? Bahkan ketika saya pulang pun dari UIN Jakarta, jaringan Islam liberal sudah sampai ke kampung. Nah, makanya iya kan? Saya kuliah di
tempat ini memang pakar-pakar di situ. Ya, dididik memang untuk bagaimana membuat konseptor pemikiran doktrin saya ini luar biasa. Doktrin. Pada saat itu saya sangat ragu lah sementara kan. Aneh nih, berbeda dari akidah saya. Setelah saya pelajari, oh ternyata ini hanya jebakan-jebakan supaya kita afala ta'qilun, afala yanzurun. Ya, seperti itu. Seperti itulah. Makanya untuk menggeser supaya mengembalikan ke otentitas Islam itu tidak bisa. Ini tidak akan bertemu karena konsep awalnya Islam harus menyesuaikan diri dengan budaya Nusantara. Ada yang memang dikikis semuanya, ada yang memang ditinggal. Kalau seandainya mau tahlilan nggak apa-apa, tahlilan aja nggak masalah. Mau nujuhan aja. Tapi world view-nya apa? Di dalamnya sudah pujian kepada Allah, sudah ratib di situ, sudah bagaimana mendoakan si mayit, yang memang itu dianjurkan oleh Islam. Nah, seperti itu. Media menghibur dulu dia dengan mabuk-mabukan kalau zaman Hindu, dengan baca kitab-kitab Veda segala macam, ada tua. Hari ini dengan suguhan itu sebagai rasa terima kasih. Seperti itu. Saya kira tidak bisa. Ini mental semuanya. Akan mental semuanya. Masuk Wahabi mental, masuk sekuler mental. Hanya wacana Islam liberal mental semuanya. Apalagi yang ekstrim-ekstrim itu mental semuanya. Nah, kalau seandainya memang ada masuk, itu ada agen-agen tertentu yang ingin memanaskan suasana. Karena memang Aceh ini terkenal kalau diganggu Islamnya marah. Tapi boleh nggak sembahyang? Nggak sembahyang apa-apa. Tapi Islam jangan diganggu. Nggak boleh ganggu Islam. Makanya oleh sebab itu hal-hal yang demikian perlu dilestarikan. Nah, seperti itu. Saya kasih respon ya. Boleh, Bang. Pada tanggal 1 Juni tahun 45, Iya. Jauh. Merdeka. Bung Karno kan pidato di sidang BPUPKI. Jadi apa yang dituju oleh Bung Karno sebagai Pancasila. Ya. Tapi Pancasila yang bukan seperti yang kita tahu sekarang, karena kalau yang sekarang kan hasil dari 18 Agustus 45. Pada 1 Juni itu sila pertama adalah kebangsaan, sila kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Apa maksud ketuhanan yang berkebudayaan? Bahwa semua orang itu beragama, bertuhan sebagaimana yang diyakini masing-masing. Yang Islam berislam, yang Kristen berkristen. Dan titik temunya adalah saling menghormati dan menghargai. Tetapi Bung Karno di tahun ketika dia dibuang di Ende, dia tulis tahun 36, ini lebih jauh lagi. Apa kata Bung Karno? Islam is progress, Islam itu berkemajuan. Jadi yang Pak Jawa dan Pak Nasir bincangkan bahwa Islam Nusantara itu kan perlawanan dengan Islam berkemajuan yang punyanya Muhammadiyah. Tahun 36 Bung Karno nulis itu, ketika Bung Karno dibuang, dia menyurat dengan Hasan dari Persis. Gitu. Tetapi Bung Karno itu menurut saya adalah orang yang kemudian dia berpindah-pindah berpikiran keislaman. Memang setelah dia nulis di Endah itu, kita tidak lagi melihat sebuah tulisan yang sangat keras dari Bung Karno, karena Bung Karno sebenarnya mengkritik kejemudan itu. Orang-orang yang asyik masuk dengan dirinya sendiri, fikihnya fikih lama gitu ya, tidak ada pikiran-pikiran maju. Dan Bung Karno menganggap bahwa itu adalah bukan syarat dari kemajuan suatu bangsa. Maka Bung Karno dalam formulir dari Endah itu, dia sangat memuji Mustafa Kemal Atatürk, seorang tokoh pendiri bangsa Turki yang sangat percaya dengan kemodernan, yang mungkin tadi bisa disebut oleh Novi sebagai positivistik, modern. Yang ingin saya katakan di sini bahwa sebenarnya wacana Islam Nusantara itu adalah respon dari kelompok tradisionalis untuk menempatkan posisi politik yang tersingkir sejak awal negara ini dibangkitkan atau bangsa ini dibicarakan. Karena sejak awal bahwa tidak pernah kita melihat bahwa ide sufisme ini masuk kepada ruang negara, menjadi kampanye negara gitu. Ini adalah bagian daripada respon politik dari kelompok tradisional. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ide Islam Nusantara ini sebenarnya cocok dengan ide Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila ini memungkinkan orang untuk
memaknai individunya, terutama dalam soal agama. Jadi agama itu jangan diganggu dengan negara. Tetapi Islam Nusantara ini kemudian tidak akan pernah bunyi di Aceh. Kalau dalam pengertiannya bahwa Islam ini tidak bisa di negara itu tidak bisa masuk kepada aturan-aturan negara. Kenapa? Karena kalau di Aceh ini sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Islam itu adalah Islam politik. Misalnya kalau kita lihat dari papernya, ya di Islam Nusantara itu tidak pernah berbicara tentang posisi negara dalam mengatur agama. Tapi kalau kita lihat Islam di Aceh, itu sejak awal memang agama itu harus diatur oleh negara. Puncaknya kan sekarang yang syariat Islam ini. Dan itu dalam Islam politik itu maka sebenarnya ketika fikih itu sudah diatur dalam hukum positif, maka tidak ada lagi istilah tadi itu toleransi. Ya sudah, kita sudah mengambil fikih sebagai hukum positif, maka harus begini. Maksud saya yang ingin saya sampaikan di sini, Islam Nusantara ini cocok ketika dibicarakan di luar Aceh, tapi ketika di Aceh ini menjadi mental, karena tidak pernah orang membayangkan bahwa ada Islam yang kemudian itu tidak diatur oleh negara. Nah ini yang ingin saya sampaikan dalam poin ini. Tapi yang paling penting dalam Islam Nusantara yang saya katakan ini kalau kita lihat politik sekarang kan ketemu antara kekuatan punya Islam Nusantara NU dengan kekuatan nasionalis Indonesia PNI. Itu kan ketemu dua. Karena gini, kalau saya mau rekor, orang-orang Islam Nusantara ini kan percaya mereka ketemu wali kan. Iya, betul. Saya ketemu wali semalam mimpi saya. Kata wali, kata Abu kiai saya gini. Orang PDIP gitu juga. Semalam saya bermimpi dengan Bung Karno. Wah. Ketemu kan secara budaya politik. Coba bilang sama Muhammadiyah, semalam saya ketemu dengan kiai. Khurafat itu katanya. Makanya orang PAN itu, Amin Rais tak bisa pernah ketemu dengan Megawati. Khurafat. Karena ada perbedaan yang sangat kentara dan mendasar dalam soal memahami worldview yang tadi Anda silakan tadi. Tetapi terakhir yang saya sampaikan, karena itu respon politik, maka seiring berubahnya politik, akhirnya juga akan berubah. Jadi kalau misalnya tadi mulai mengatakan akan mentalnya sekarang kan kita, tapi sebelumnya saya tahu ini Pak Nasir, tahun 5 kan saya di Bandar, masih SMP. Itu kan Muktamar Muhammadiyah, ketua panitianya Pak Hadi Johan. Entah masih wakil gubernur, seorang legend. Itu Banda Aceh, itu kayak lebaran. Hamdani pernah bilang sama saya itu Muktamar Muhammadiyah, dia tukang pasang bendera Muhammadiyah di simpang masuk Langsa. Jadi jangan kita bayangkan Muhammadiyah sekarang yang masjidnya dibakar gitu. Sekarang ada satu masa bahwa Muhammadiyah itu buat acara muktamar kayak lebaran. Nggak, maksudnya karena ini adalah respon politik, ini juga akan berubah seiring dengan perubahannya politik. Ketika awal-awal kemunculan Islam Nusantara dan itu menjadi kampanye negara, Muhammadiyah kan protes. Saat negara itu berpihak pada salah satu varian Islam. Kenapa Muhammadiyah protes? Karena memakai uang negara untuk mengkampanyekan sebuah varian Islam. Maka kemudian muncullah sebuah namanya Islam Kemajuan. Ketika kita cek tahun 36 Bung Karno sudah tulis itu. Jadi kalau kita mau adu-adu siapa duluan Bung Karno dengan Muhammadiyah berkemajuan Nusantara, berarti lawan Bung Karno lah. Al-Hatta tahun 72, Bung Karno tahun 36. Nggak mau kalah ya. Siapa yang duluan habitus? Siapa lo jadi habitus? Gitu loh. Karena dia mulai mengatakan bahwa ini mental gitu. Masuk nih mental. Bung Karno tahun 36 bilang gitu. Al-Hatta tahun 72. Saya kira itu dulu sebentar. Apalagi yang jadi presiden ya. Oke. Semua. Jadi presiden. Mungkin saya akan nanya terkait mana? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sumber tadi dan kepada dosen-dosen saya.
ketika saya ingin bertanya, ketika kita membahas masalah Islam Nusantara, seakan-akan di sini seharusnya ada yang pro dan kontra. Seharusnya yang di bawah itu ada pro dan kontra, karena tadi pembahasannya itu mengenai ada tahlilan dan ada bahwasanya kontra. Saya nggak kontra. Nah, itu dia. Jika saya bilang kontra, jika saya katakan begini, Bapak langsung bilang saya kontra. Karena saya begini, Pak. Kita tahu ulama-ulama kita dulu di Aceh ini kenapa ajaran seperti tahlilan atau apa sebelumnya ini merupakan Islam Nusantara di sini? Kenapa dikatakan Islam Nusantara? Di tempat lain itu kebanyakan di tempat lain ada yang nggak dibuat Islam Nusantara itu. Setelah begini, seperti Pak Noviandi bilang tadi, Islam Nusantara ini harus di-close, harus ditutup, harus ditutup kata Pak Noviandi. Berarti ini ada sesuatu yang enggak sesuai dengan ajaran Islam, ada sesuatu yang enggak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ketika ulama-ulama dulu, ini ulama-ulama kan membaca kitab terdahulu. Kalau ini ada bermasalah, pasti udah duluan di-close sama ulama-ulama kita terdahulu. Nah, apa penyebabnya sekarang? Seperti Pak Noviandi bilang, apakah ada pertentangan yang tentang penyebaran umat Hindu dulu di Islam ini sehingga bisa masuk ke ranah Islam Nusantara? Istilahnya Islam orang-orang Arab dulu menyebarkan Islam di sini, sehingga Islam di sini dulu di sini umat Hindu di Aceh ini banyakkan umat Hindu, sehingga ada di Banda Aceh namanya Indrapuri. Betul. Memang ketika penyebaran Islam di sini, seperti Pak Mulyadi tadi bilang, itu ada budaya-budaya Hindu di Aceh ini. Nah, berarti di situ ada pertentangan. Itu harus di-close. Itu bagaimana tanggapan Pak Mulyadi? Apakah itu memang ada pertentangan sehingga ini fatal dalam Islam? Ketika kita melakukan ini fatal dalam Islam. Ini tidak boleh di-close. Seperti syariat Islam. Syariat Islam, ketika kita berbicara Islam yang asli, seperti ketika ada perjudian, perzinahan, itu harus dihukum secara Islam. Kalau kita menghukum secara itu berarti kita mengambil ayat Al-Quran hanya setengah-setengah. Seperti itu. Jadi bagaimana menurut tanggapan Pak Mulyadi? Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Alfi Syahri Sahibi. Ya, pastinya ada pertentangan. Ada pertentangan kalau seandainya Anda berargumentasi demikian. Saudara Alvin, ada pertentangan karena memang dari awal kita katakan di sini juga di makalah ini juga muncul ada pertentangan, ada perbedaan pendapat, ada yang mereduksi nilai Islam, ada hal apapun. Tetapi sejauh ini yang kita pahami, kalau seandainya memang itu muncul ke permukaan, ini sudah banyak yang membantah. Sudah banyak yang memang di-close. Tapi ulama kita adem ayem saja. Diam-diam saja. Apakah beliau tidak membaca? Mungkin ada membaca. Apakah beliau sibuk dengan hiruk pikuk kitab atau kaji-kajian kitab? Mungkin bisa. Pasti beliau merespon. Mereka ini, ulama-ulama ini merespon hal-hal yang seperti ini. Tetapi perlu digarisbawahi ini, kenapa tidak bisa, tidak harus di-close, karena seperti yang saya katakan tadi, dia ini kan budaya. Jadi kalau ada pertanyaan, sebenarnya Islam Nusantara ini Islam apa budaya? Saya berani menjawab budaya. Budaya. Karena memang Islam mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan budaya Nusantara. Seperti ulama-ulama gitu. Ulama pergi maulid, pergi kenduri. Maulid memang bagaimana itu konsepnya? Mereka tidak melarang itu. Bahkan melestarikan nilai budaya, itu budaya. Nujuhan itu budaya. Nah, itu adalah konsep-konsep yang real, contoh-contoh yang real. Seperti itu. Jadi itu semua adalah budaya yang kemudian dirubah sistem berpikirnya, dirubah sistem worldview-nya sepertinya. Konsep semantik di dalam hal itu dirubah menjadi suatu hal yang lebih menjurus kepada konsep-konsep Islam. Berarti begini, Pak. Berarti ketika kita ingin mengubah itu, berarti di situ ada pertentangan.
ketika seperti Bapak bilang, mengapa ini harus di-close, dirubah? Yang masih saya tanyakan. Yang bilang close Pak Noviandi. Noviandi, maksudnya saya bilang itu. Orang yang Yang bilang keluar. Ini berarti seperti katakan bid'ah lah, itu kan. Makanya dia harus sebenarnya itu ingin meng-close sudah banyak dilakukan. Iya. Mental ya kan? Iya. Nah, banyak orang meng-close itu. Cuman mental. Kenapa ya? Memang happy Islam Nusantara ini. Islam happy. Happy kan? Happy, enak, enjoy, ya. Makan-makan. Nggak usah ribu-ribu, Ribu orang mati kita makan. Nah, Islam apa nih? Islam yang apa membaur tadi, ya, membaur dengan tradisi sebelumnya itu lebih disukai orang. Kenapa? Karena itu lebih happy, lebih enjoy, ya kan? Orang meninggal kita makan, makannya satu malam, dua malam, sampai 1000, Iya. ya kan? Enak-enak juga. Enak. Coba nanti coba buat penelitian. Kenapa orang suka wirid Yasin? Coba hentikan makan lontong itu. Berhenti loh orang, ada wirid yang berhenti lah itu. Karena ada makan lontong itu, orang suka, happy. Islam Nusantara ini happy. Dan saya lihat NU suka dengan Islam Nusantara. Saya komen, kamu permisi karena mau sholat Jumat di Pulau Simang. NU itu kenapa suka dengan pola Islam Nusantara ini? Kenapa enjoy? Belum lagi persoalan ini kan politik ekonominya para kiai ya, bisnis untuk dan ya. Kalau ditutup pola Islam yang seperti itu selesai sudah. Banyak ustadz yang pensiun ya kan, bagi-bagi itu nanti dari sisi lain dari teliti Pak Alkam ya kan. Islam lanjut ya kan. Tapi ini dari saya Pak. Tapi itu Pak Mul, saya melihat polanya begitu terus dari dulu. Sampai saya lihat di WA itu Pak Daniel selalu mempersoalkan ekonomi syariah ya, seringan. Ekonomi syariah. Karena memang kita di Nusantara ini begitu. Coba mengambil sesuatu yang sudah ada, memasukkan nilai-nilai Islamnya. Dulu memang begitu. Politiknya gitu, ekonominya begitu, pendidikannya begitu. Tapi kan polanya terus berjalan ini. Memang budaya harus dibiarkan, kita terbantah. Dihempang budaya itu nggak bisa, dia kayak bah dia, meledak dia dan bentungan itu kan. Ekonomi itu aja tuh kan. Coba kita lihat, ada nggak sistem ekonomi Islam yang sesungguhnya itu di situ? Nggak ada. Itu kan memang sistem ekonomi yang sudah ada, perbankan konvensional yang sudah ada, yang sudah mapan. Lalu kemudian ada yang berpikir ini bagaimana memasukkan nilai-nilai Islamnya, ya berproses lah. Tapi prosesnya tahun 90 sampai sekarang tak selesai. Prosesnya tidak selesai. Terus. Kalau kita bicara substansi Islam substansi, maka orang selalu katakan sama aja tuh bank syariah dengan konvensional. Ujung-ujungnya kalau nggak bisa bayar juga nak sita juga yang rumah kita gitu kan. Kemudian nanti kalau pemulangan uangnya tetap juga lah nanti 1 juta pulang 1,5 juta juga itu, cuman berubah lah, ada islamisasinya bermain di akad gitu kan mudharabah, jual beli salam dan lain. Walaupun jual beli salam tapi kita juga yang belinya. Di mana jual beli salam kita yang membelinya? Jual beli salam kan kita titip sama Pak Alkap belikan, kita dikasih barang yang kita minta. Tidak jual beli salam, Pak Alkap masih kita duit juga gitu kan. Coba mengislamisasi perbankan, polanya ini tetap terus berjalan, saya melihat. Dan ini terjadi hempang Bang, ini peran ilmuwan. Tapi saya melihat Pak Mulyadi, ilmuwan kita ini stressingnya larut dalam situasi ini. Kadang-kadang pakar-pakar Islam Nusantara pun tak ikut juga ada tahlilan. Walaupun mengeluh-elukan tahlilan itu Islam Nusantara, wirid dasar Islam Nusantara kan. Tapi malah kelompok-kelompok Islam Nusantara ini pas wirid Jumat tidak ada wirid ya, nonton bola ya kan gitu kan. Nonton sinetron. Jadi ini saya rasa ada sesuatu yang tidak ini. Sesuatu yang terus berjalan di satu sisi yang dieluh-elukan sebagai sebuah fenomena yang terjadi, tapi sebenarnya tidak disukai juga oleh kaum bangsawan ini. Kalau ada lontongnya ada baru di sini. Oke nih komen saya mohon maaf nih Pak. Iya baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Mau sholat Jumat di Kuala Simpang nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saya tunggu apa bidang saya. Terima kasih ya. Iya Pak. Salam. Tiga ya. Mulai dari ini, saya mau bilang kalau yang tadi ya pertanyaan tadi konsep dasarnya itu kan kalau saya pakai syarat marhab itu kan ada expert religion, ada live religion, expert dan governed religion. Ini untuk mungkin mengelingkan juga dengan pertanyaan Bang Alkaf, kenapa di Aceh itu tertolak. Islam Nusantara pada awal-awal misalnya pakai konsep alatas itu expert.
Jadi konsep yang dia itu diciptakan dari ilmuwan lah, para cendekiawan itu. Maka lahir Islam Nusantara yang menurut Al-Atas sangat sofistik ya, menurut Said Akhil Siraj yang seperti ini. Gitu. Cara menarik itu kan dimulai dari live religion itu, apa yang tumbuh di masyarakat. Jadi mereka kan menciptakan itu dari hasil refleksi mereka di masyarakat. Oke, Nusantara itu seperti ini, Islam yang masuk seperti ini. Dan memang kendala kalau yang saya ikutin, Islam Nusantara ini hanya pada aspek upaya untuk bagaimana menciptakan distingsi antara Islam yang di Indonesia dengan yang ada di, kita harus akuin itu yang ada di Timur Tengah. Kenapa? Karena saya mulai melihat ini gini, perdebatan Islam di Indonesia itu pada awal-awal itu kan berhubungan dengan negara. Nih, kan? Pasca kemerdekaan itu selalu Islam dan negara. Bagaimana Islam dan partai politik, Islam dan negara, lalu berpindah Islam dan demokrasi. Itu awal-awal pada fase itu kita Indonesia itu tidak membicarakan hal-hal yang sifatnya moderat. Maka itu saya termasuk salah satu orang yang menolak apakah Islam Nusantara atau Islam tradisional itu benar-benar Islam yang santun dan moderat. Karena pada fase itu kita juga mengalami permasalahan dengan kesantunan dalam beragama itu. Kita melihat bagaimana Ahmadiyah, bagaimana PKI juga dituduh, orang-orang yang dituduh itu juga diberangus oleh kaum-kaum agama. Itu. Nah, fase itu, setelah itu Islam dikucilkan oleh Orde Baru, kita mulai memasuki ide-ide lain lagi. Islam itu seperti apa? Jadi itu kok yang saya maksud dengan konteks itu, konteks. Fase 90-an akhir, tepatnya di awal 2000-an itu semenjak 11 September itu, dunia Islam itu mengalami Islamofobia lah. Di situ pertama kali istilah Islamofobia lahir. Nah, di situ yang paling menarik adalah politik tidak bisa masuk dan ini akan mental. Tapi ini mau tidak mau memang terpertahankan. Emang ada. Pendapat pribadi saya, ketika ada sebuah kegiatan yang faedah itu bisa memberikan sebuah kontribusi positif lah. Kita coba menghidupkan dunia akademis karena konsepnya kita belum melatih berpikir, merasakan ada sebuah konsep rasionalitas sehingga diskusi hari ini alhamdulillah bermanfaat sekali, terutama kepada kita mahasiswa. Harapan saya diskusi ini mungkin bisa dilaksanakan di